Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Nurul Azizah dengan NIM 2006283, Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 3A, Universitas Pendidikan Indonesia. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan kemajemukan yang sangat amat banyak. Hal ini terlihat dari berbagai keberagaman di Indonesia yang terdiri dari multi suku, multi etnik, multi agama, dan juga multi budaya. Oleh karenanya, Indonesia menjadi negara yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan asing. Namun, Indonesia tentu saja memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri, khususnya masyarakatnya yang multikultural. Pertama, masalah etnisitas. Saat seseorang individu beretnik bermigrasi, sering terjadi mereka keluar dari akar budaya etniknya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Juga biasanya mereka akan lupa dengan bahasa etnik mereka sendiri. Meskipun mereka masih menganggap dirinya sebagai anggota etnik yang sama dengan orang tuanya, serta tetap diakui kelompok etniknya. Kedua, primordialisme, suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Sikap dari primordial ini akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Namun di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi melestarikan budaya kelompoknya, dan tentunya akan menyelamatkan seseorang individu dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ketiga, pada masyarakat multikultural akan ada seseorang atau kelompok masyarakat yang etnosentrisme atau kecenderungan melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Tentu saja hal ini dapat memicu konflik antar suku maupun wilayah. Tidak serta-merta negatif saja, mempunyai sikap etnosentris akan mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Juga, saat konflik dengan bangsa luar, etnosentrisme dapat menjadi kekuatan untuk saling dukung satu sama lain. Keempat, memicu munculnya prasangka dan stereotip. Peluang prasangka menimbulkan kesalahpahaman yang amat sangat besar. Prasangka sendiri berasal dari pandangan negatif dengan pemisahan tegas antara perasaan kelompok in-group dan perasaan kelompok out-group. Dari prasangka tersebut dapat memicu adanya stereotip di kelompok masyarakat. Kelima, adanya kelompok minoritas dan mayoritas. Misalnya saja agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yang di dalamnya membentuk kelompok minoritas dan mayoritas. Suatu kelompok dapat dikatakan minoritas apabila jumlah kelompoknya lebih sedikit dibanding kelompok lain. Selain itu, bila anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota kelompok dominan. Keenam, konflik SARA. SARA adalah format untuk mendefinisikan konflik horizontal di Indonesia, yang dimana suku bangsa dan ras, agama menjadi sumber penyebab terjadinya konflik sosial di Indonesia. Ketujuh, akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Tantangan bangsa Indonesia yang masyarakatnya multikultural adalah masalah etnisitas. Jika tidak segera ditaklukkan atau diselesaikan, maka yang terjadi ialah perpecahan bangsa. Yang kedelapan, secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Kesembilan, adanya dominasi politik. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi hanya berkutat pada keanekaragaman
suku bangsa, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yang dimana multikulturalisme ini dapat berkembang apabila didukung adanya toleransi dan kesediaan untuk saling menghargai satu sama lain di dalam kelompok masyarakat.